Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan kasih yang melimpah dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga saudara semuanya berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, seperti biasanya, mari kita berdoa untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang Maha Kudus, pencipta alam semesta beserta isinya. Malam ini kembali kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan kerendahan hati untuk diajar melalui firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tentunya kita ingin agar bisa berbahagia dan panjang umur di bumi. Dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan belajar sebuah rahasia agar kita bisa berbahagia dan panjang umur di bumi. Mari kita baca Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Menghormati orang tua adalah perintah kelima dari 10 hukum yang diberikan oleh Allah sendiri. 4 perintah sebelumnya berkaitan dengan Tuhan, tetapi perintah kelima sampai ke-10 berkaitan dengan manusia. Menghormati orang tua pastilah merupakan suatu hal yang penting, sehingga Tuhan menempatkannya sebagai perintah pertama yang berkaitan dengan manusia. Tuhan Yesus sendiri memberikan kita suatu teladan yang indah mengenai menghormati orang tua. Salah satu dari hal-hal terakhir yang dia lakukan sebelum dia mati di kayu salib adalah meninggalkan instruksi untuk merawat ibunya. Yohanes 19 ayat 25-27 tertulis demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tuhan Yesus saat itu sedang sekarat. Kita tidak dapat membayangkan penderitaan fisik dan rohani yang dialaminya, namun dengan semua hal yang ditanggungnya tersebut, Tuhan Yesus masih mengingat ibunya. Kolose 3 ayat 20, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 4, Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Meskipun kita diminta untuk menghormati orang tua, namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu kita harus menghormati orang tua yang memimpin kita di jalan Tuhan. Tentu saja jika orang tua meminta anaknya untuk melakukan sesuatu yang ilegal atau keluar dari jalan Tuhan, instruksi ini tidak berlaku. Kita harus lebih mengasihi Tuhan dibandingkan orang tua kita. Efesus 6 ayat 1-3, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dari ayat di atas,
dapat kita ketahui bahwa janji berkat yang mengikuti perintah menghormati orang tua, yaitu berbahagia dan panjang umur di bumi. Kebalikannya berlaku sama, yaitu apabila tidak menghormati orang tua, maka akan tidak berbahagia dan pendek umur di bumi. Saudara yang terkasih, setelah kita mengetahui berkat dari menghormati orang tua, bagaimanakah cara kita bisa melakukannya dengan benar? Matius 15 ayat 4-6, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Cara menghormati orang tua kita adalah dengan memberikan kepada mereka apa yang dapat kita berikan, terutama uang, kasih, dan perhatian. Pemberian pertama yaitu uang, karena mereka sudah tua dan tentu saja tidak dapat menghasilkan uang lagi untuk penghidupan mereka. Bermurah hatilah kepada orang tua kita, karena mereka telah memelihara kita sejak kita lahir sampai kita dewasa. Pemberian kedua yaitu kasih dan perhatian. Karena di masa tua mereka, anak-anak sudah dewasa, sudah menikah, memiliki keluarga sendiri dan meninggalkan mereka, tentu saja orang tua akan merasa kesepian dan kurang kasih serta perhatian. Kunjungilah mereka apabila memungkinkan, atau setidaknya telepon mereka sesering yang kita bisa. Janganlah mengutuki ayah atau ibu kita. Lakukanlah hal ini agar hidup kita diberkati. Saudara yang terkasih dalam Kristus, agar dapat berbahagia dan panjang umur di bumi, marilah kita belajar untuk menghormati orang tua kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini kita semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur telah menerima berkat firman-Mu malam ini. Kiranya setiap benih firman-Mu dapat tertanam dengan baik di dalam tanah hati kami dan menghasilkan buah yang melimpah di dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu selalu menerangi jalan-jalan di depan kami, agar kami dapat melihat ke arah mana kami harus melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, sebelum kami beristirahat malam ini, terlebih dulu kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan memiliki pergumulan hidup yang berat. Kami berdoa memohon Engkau menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit, menghiburkan orang-orang yang sedang berduka dan patah hati, membuka jalan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan dan jalan keluar dari permasalahan mereka, serta memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Berikanlah kami tidur yang tenang di sepanjang malam, dilingkupi dengan pagar perlindungan-Mu di sekeliling kami. Lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat, baik kecelakaan, maut maupun wabah penyakit apapun. Berikanlah kami tubuh yang sehat, agar besok pagi kami bisa bangun dengan kekuatan yang baru untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengundang campur tangan-Mu dalam roda pemerintahan di negeri kami. Topanglah Indonesia dengan kasih dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Kasihanilah jiwa-jiwa yang terhilang di negeri kami, dan utuslah pekerja-pekerja-Mu untuk menjangkau mereka.
Berkatilah para hamba Tuhan yang melayani di pelosok daerah-daerah, dan cukupkanlah semua kebutuhan mereka, dan kirimkanlah penolong-penolong bagi mereka. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.